Horas Indonesia. Kali ini kami akan sampaikan satu hal tentang toleransi beragama. Toleransi beragama bukan kebetulan kami dengungkan kembali, karena sebagai pengawal media online dan kemudian kami kembangkan di dunia media sosial, di Suara Tapian channel yang hendak menjadi Suara Tapian TV. Toleransi beragama, pengalaman kami sebagai jurnalis, banyak hal yang sudah kami dapatkan dari berbagai tokoh yang selalu mendengungkan toleransi beragama. Saya pribadi sebagai jurnalis puluhan tahun lalu ikut berkali-kali mengikuti sekolah agama namanya. Sekolah agama diselenggarakan atau digelar oleh ICRP waktu itu. Sekilas tentang sekolah agama ini saya akan terangkan bahwa di negara kita ini memang diakui hanya 6 agama. Secara konstitusi 6 agama ini ada di Kementerian Agama, menaungi Kementerian Agama. Tapi jangan lupa bahwa suku-suku bangsa kita ini konon sebelum agama-agama yang dibawa Kementerian Agama itu sudah ada agama-agama yang basisnya di suku-suku bangsa kita. Ada Sunda Wiwitan, ada Parmalim, ada Parbaringin. Misalnya di Karo ada Pemena, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi. Tentu agama-agama yang kita sebut agama suku ini bernaung di Kementerian Pendidikan. Dalam hal ini di Dirjen Kebudayaan. Saya tidak membahas itu, tetapi menunjukkan bahwa bukan hanya 6 agama di Indonesia sebenarnya. Bukan puluhan, tapi ratusan agama di Indonesia ini. Faktanya demikian. Saya bersyukur, saya beruntung, puluhan tokoh-tokoh agama-agama suku pernah saya belajar di ICRP, di sekolah agama itu. Saya mendengar tokoh-tokoh Sunda Wiwitan, saya mendengar tokoh Kejawen, saya berkali-kali mendengar tokoh-tokoh termasuk Parmalim. Maaf saja, Parmalim sendiri di orang Batak beberapa sekte kalau itu disebut aliran. Tapi yang saya mau katakan tentang toleransi beragama, disitulah saya menemukan betapa pentingnya kita bertoleransi, toleransi agama. Bertepatan kami tinggal di daerah kawasan Kampung Sawah, yang tahu bahwa Kampung Sawah itu adalah pusat toleransi di Indonesia, karena di masa Menteri Dalam Negeri waktu itu Cahyokumolo, almarhum Cahyokumolo, pernah datang ke situ menyebut bahwa Kampung Sawah itu adalah salah satu pusat toleransi Indonesia, karena berabad-abad dulu sudah banyak di sana. Misalnya orang Sunda yang menjadi Kristen, Betawi yang menjadi Kristen, perkawinan silang, dan di sana toleransi terjaga. Saya bayangkan betapa indahnya toleransi itu ketika juga kita berinteraksi dengan orang-orang yang sehati, bahwa memang kita tidak bisa mentolerir iman kita. Kita harus fanatik ke dalam, bahwa pegangan kita sebagai orang yang beragama bukan berarti kalau kita beragama kita tolerir pemahaman agama kita dengan orang lain. Tetapi yang terpenting yang didengungkan oleh toleransi itu adalah agar kita sebagai orang yang melatih diri toleran, bahwa agama kita itu adalah pegangan kita, tetapi beri ruang juga untuk orang lain yang berbeda dengan pemahaman atau imannya dengan kita. Saya tidak mumpuni di bidang ini, tapi paling tidak sebagai jurnalis yang
wawancara dengan berbagai tokoh tentang toleransi, saya belajar banyak. Barusan kami wawancara misalnya dengan Syekh Panji Gumilang. Beliau itu pendiri pusat toleransi di Al Zaitun. Beliau mendengungkan bahwa toleransi itu harus dimulai dari kebiasaan, dilatih anak-anak sejak kecil. Tentu sentuhannya dengan pendidikan. Lalu dengan pendidikan orang tercerahkan, memahami bahwa kita tidak boleh sempit berpikir bahwa toleransi agama itu bukan mengganggu iman kita. Dengan kita toleran, bahwa kita sadar memang agama itu adalah ciptaan manusia. Agama artinya juga tidak gama, kacau. Agama tercipta agar pikiran, pemahaman setiap orang tidak kacau. Jadi secara umum kalau orang yang beragama berarti baik agar dia fokus dengan iman yang dipercayai, tapi beri ruang karena itu adalah pikiran gagasan manusia menciptakan agama. Jadi sorry, saya mau katakan Tuhan tidak pernah beragama. Dia melintas batas bahwa manusialah yang membutuhkan agama. Tapi toleransi beragama itu harus kita maknai karena masing-masing kita ingin lebih dekat dengan pencipta itu lewat agama yang kita yakini. Maka indahnya toleransi itu ketika sadar saya punya iman, tetapi orang lain berbeda dengan saya tidak membuat saya terganggu. Kalau orang lain beribadah, itu cara dia untuk mendekatkan dirinya kepada pencipta. Maka beri ruang juga. Kalau secara umum masyarakat kita punya pemahaman pemaknaan begini, saya kira toleransi itu indah. Tapi faktanya kita tidak bisa menafikan bahwa di negeri ini terlalu banyak riak-riak karena intoleran itu tidak memberi ruang untuk orang lain. Perbedaan itu dianggap kejahatan. Padahal kalau pencipta sendiri mau kita semua satu seragam, tidak susah. Tetapi justru ketika kita berbeda-beda, itulah indahnya kita mengelola perbedaan itu. Maka lagi-lagi dengan saya banyak belajar di sekolah agama itu, saya berinteraksi dengan berbagai orang yang bergiat di bidang itu. Beberapa waktu lalu misalnya teman saya kemudian sekarang menjadi direktur eksekutif ICRP ini. ICRP didirikan oleh Gus Dur, Profesor Musda Mulia, banyak tokoh-tokoh yang ikut mendirikan itu, termasuk tokoh-tokoh Kristiani, Katolik, dan Protestan hadir mendirikan bahwa toleransi itu harus kita suarakan. Saya bukan membangun pikiran sendiri, tapi bagaimanapun kita harus dengungkan toleransi itu harus menjadi kebiasaan di bangsa kita ini. Anak-anak atau kaum milenial yang saat ini mereka lah yang paling produktif, mereka lah yang paling banyak. Mereka harus tahu bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan, bahwa Tuhan izinkan ada perbedaan agar mereka, agar kita, agar semuanya sadar bahwa kita saling terkait, saling membutuhkan. Karena keberbedaan itulah, warna-warni itulah, keberagaman itulah membuat indah. Sebagaimana Soekarno berkata, taman bunga itu bukan karena satu ragam tanaman ada di taman itu, tapi karena beribu-ribu warna-warni dan rupa-rupa tanaman itu, maka taman itu indah. Saya kira itu makna toleransi yang kita maknai, karena sebagai orang Batak saya juga sadar perlu melihat, mengaca diri bahwa toleransi ternyata juga sudah dilatih nenek moyang orang Batak. Ada ungkapan menyebutkan si dapat solur donaro. Itu artinya
orang-orang yang datang beradaptasi. Maka tak heran di Sumatera Utara misalnya 2 kota di Sumatera Utara itu, kota Pematang Siantar dan kota Sibolga itu adalah kota toleran, kota yang dianggap bagian toleran yang menunjukkan secara umum masyarakatnya hidup damai, tidak ada riak-riak karena agama. Kalau kita selalu membawa minoritas mayoritas itu, kita tidak akan bisa memahami secara umum apa itu toleran. Justru karena perbedaan itu tidak ada lagi kaum minoritas, tidak ada lagi kaum mayoritas. Memang saling menghargai itu penting. Inti dari toleransi itu bahwa menghormati orang lain itu keharusan. Itulah yang kami sampaikan, bahwa kami rindu terus terdengung nilai-nilai toleransi ini. Dengan toleransi kita bisa bersahabat dengan berbagai kalangan, bukan hanya agama, suku, lintas golongan juga kita bisa bersahabat karena kita sudah bangun fondasi kita bertoleran. Toleran berarti kita membangun ruang, membangun kesempatan untuk orang mengenal kita dan kita mau mengenal orang lain. Dengan begitu kita terbuka, kita makin taraf, makin sadar, kita tidak boleh menaibkan bahwa perbedaan itu adalah indah. Terima kasih, sahabat Suara Tepian.